Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Roslina Niken Prastiwi. My student number is A3201700809. I'm from ESP class B. Okay, today I will answer 5 questions from ESP final project. Okay, first question. Mention an ESP course you propose to make. For instance, ESP Nursing Department student, ESP Pharmacy student, ESP for Gojek driver, and etc. Okay, I will answer the question using Indonesian language. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi saya ingin membuka kursus ESP Bahasa Inggris khusus untuk anak-anak SD dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Karena apa? Karena di sini itu belum ada kursus bahasa Inggris. Jadi saya ingin membukanya untuk mereka-mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke, selanjutnya discuss what possible need, like, and wants of the prospective learner in your ESP course. Oke, jadi untuk need, like, and wants, untuk need-nya, kebutuhannya itu kan bahasa Inggris. Para pelajar sekolah dasar kan itu juga sangat penting ya. Penting karena sekarang di ujian sekolah, ujian nasional ataupun tes-tes lainnya itu juga ada soal-soal bahasa Inggris. Jadi mereka itu sangat membutuhkan pelajaran bahasa Inggris dan juga bimbingan-bimbingan lagi mengenai bahasa Inggris. Dan untuk like-nya, kekurangannya itu rata-rata siswa sekolah dasar di sini itu kurang minat bahasa Inggris karena menurut mereka itu bahasa Inggris susah dan bahasa Inggris itu bukan bahasa keseharian mereka. Jadi ya mungkin itu termasuk salah satu faktor utama mereka merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Jadi saya ingin membimbing mereka lagi dan memperkenalkan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu tidak seburuk yang mereka bayangkan. Dan untuk wants-nya, keinginannya, mungkin keinginan dari mereka itu saat mengerjakan soal-soal bahasa Inggris itu bisa, tapi kenyataannya mereka tidak bisa. Jadi rata-rata kan mereka ingin bisa bahasa Inggris tapi mereka tidak ada minat sama sekali. Ya untuk itu saya ingin membimbing mereka, mengajari mereka memperdalam lagi bahasa Inggris. Selanjutnya nomor 3, elaborate briefly what material you will administer to the learners in the course. Oke. Untuk materi yang akan saya berikan untuk mereka yaitu mungkin dasar-dasarnya dulu, seperti pengenalan kata-kata atau vocabulary yang simple-simple, dan juga berlatih membaca, menulis, dan juga speaking. Dan juga saat speaking itu kan pronunciation-nya harus benar-benar diperhatikan, dan itu untuk anak SD itu mungkin agak sulit ya, soalnya mereka itu juga biasanya asal-asalan membaca gitu. Tapi juga di situ saya ingin membenarkan mereka, mengajari mereka cara membaca kata-kata bahasa Inggris dengan benar. Oke, selanjutnya itu nomor 4, explain briefly how you will teach the material to the learners. Jadi saat nanti saya akan memberikan materi, saya juga akan memberikan selingan-selingan permainan atau game supaya mereka tidak merasa bosan dan supaya mereka lebih tertarik lagi belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris itu menyenangkan dan tidak membosankan. Intinya tidak seburuk apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi itu sangat penting untuk menyelingi game-game atau intinya break time gitulah. Iya.
Dan selanjutnya itu nomor 5, discuss briefly the possible challenge in the course design you purpose. Tantangannya itu mungkin banyak ya, karena ini juga khusus untuk anak-anak SD. Mereka mungkin susah diatur, dan ya tadi seperti yang saya katakan, mungkin mereka ketika membaca kata-kata vocab bahasa Inggris itu asal-asalan, dan mungkin juga seperti malas-malasan gitu. Jadi itu tantangan terbesarnya di situ. Tapi saya akan membimbing mereka, mengajari mereka lebih supaya mereka tertarik untuk memperdalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu untuk zaman sekarang ini sangat penting, dan untuk anak-anak SD itu juga harus mempelajarinya sebelum terlambat mempelajari bahasa Inggris, karena dasar-dasar utamanya itu juga sangat penting untuk dipelajari. Dan dimulai dari anak-anak sekolah dasar itu mungkin sedikit akan membantu untuk mereka bisa mengerti bahasa Inggris di kemudian hari. Okay, I think enough from me. Jika ada kesalahan kata atau kekurangannya, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.